Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kembali kami masuk dalam ibadah. Hamba mohon pimpinanmu, pertolonganmu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Namun kami juga bersyukur hari-hari yang sudah kami lalui di dalam segala tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu dan pimpinan-Mu, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Sekarang kami akan masuk dalam ibadah, hamba menyerahkan hamba-hambamu yang akan melayani. Hamba menyerahkan untuk WL, para singer, pemain alat musik, juga yang mengendalikan sound system maupun proyektor. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Ibadah kami jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya saat ini kita datang di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara sudah merasakan betapa baiknya Tuhan. Dia yang mengasihi kita, Dia yang melihara kehidupan kita hari lepas sehari. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Kecaplah, oh Yesus, kecaplah.
bagi kita, amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Oh Yesus, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan tak bisa membalasmu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Haleluya. Sungguh
Salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah kepadanya. Walaupun kita melakukan ibadah itu masih secara online. Sebelum kita mulai ibadah pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Engkau masih memberi kami kekuatan, kesehatan. Kami dapat menikmati belas kasihan-Mu, terlebih lagi kami dapat menikmati waktu, menikmati kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau yang memberkati ibadah kami, Engkau yang memberkati pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Hamba yang akan berkata-kata, juga jemaat Tuhan yang siap mendengarkan dari tempat tinggal mereka masing-masing, kami semua boleh mendapat urapan khusus dari Tuhan, sehingga kami dapat menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Sekali lagi salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan dengan segala kebaikannya. Dan kita diizinkan oleh Tuhan untuk menikmatinya. Terlebih lagi menikmati ibadah hari ini. Mari kita buka Alkitab kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kolose 1. Kolose 1 kita akan membaca dari, kita akan merenungkan mulai dari ayat 13 sampai ayat ke-23. Kolose 1 mulai ayat yang ke-13 sampai ayat 23. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kolose pasal yang ke-1, kita mulai ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Biarlah apa ayat-ayat yang telah kita
baca dan renungkan barusan boleh memberkati kita, menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan mau digeser. Ya, kita bisa membayangkan apa sih di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang digeser. Kalau beberapa tahun yang lalu ketika belum terjadi pandemi dan kita sering naik angkot, seringkali ketika angkot itu penuh, sopir akan bilang geser, geser, gitu kan ya. Kita pasti memiliki pengertian apa sih artinya digeser. Geser itu berpindah sedikit, jadi hanya beringsut bergeser, tidak berpindah ke lain tempat atau ke satu posisi yang jauh, tapi dekat. Ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan ada yang harus diwaspadai. Walaupun itu hanya sekedar bergeser, itu jangan sampai. Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose ini tentang bahaya, tentang memperingatkan jemaat itu jangan mau digeser. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari zaman ke zaman sejak Tuhan menciptakan manusia dan manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa sampai Allah memilih seseorang yaitu Abraham. Melalui satu orang Abraham, Allah memilih bangsa dari keturunan Abraham yaitu bangsa Israel. Ketika Allah memilih satu bangsa untuk menjadi umat pilihannya, di sana muncul pengajaran-pengajaran yang menentang atau yang berlawanan dengan pengajaran yang Tuhan berikan. Sejak Israel dipilih menjadi umat pilihan Tuhan, ada hukum-hukum yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi melalui perjalanan hidup bangsa Israel, di sana juga ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Pengajaran-pengajaran sesat yang diajarkan baik timbul dari dalam diri bangsa Israel sendiri maupun yang pengaruh dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar orang Israel. Itu pengajaran-pengajaran itu terus silih berganti. Sejak perjanjian lama. Hukum-hukum Allah diberikan. Tetapi pengajaran sesat itu terus ada. Bagaimana dengan perjanjian baru? Tuhan Yesus pun memperingatkan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya saat itu. Tuhan memperingatkan bahwa penyesatan itu selalu akan ada. Pasti ada penyesatan di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan, celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesatan itu ada dari zaman dulu, dari masa ke masa sampai saat ini. Sehingga Rasul Paulus menuliskan suratnya ini untuk jemaat di Kolose. Berarti jemaat di Kolose juga menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang saat itu menusuk atau menyelusup masuk ke jemaat di Kolose. Pengajaran-pengajaran ini berkembang dan sangat menarik. Jika kita mengingat latar belakang jemaat di Kolose yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, suku, bangsa, bahasa, tradisi. Dan itu sangat mudah disusupi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Injil Tuhan. Pengajaran-pengajaran sesat apa sih yang ada di jemaat Kolose? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
nanti Bapak Ibu Saudara silahkan merenungkan surat Kolose ini dari pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, sampai Kolose yang pasal terakhir yaitu pasal yang keempat. Di sana kita akan belajar. Di sana kita akan melihat pengajaran-pengajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang memberitakan pengajarannya dan disampaikan dengan sangat menarik. Beberapa pengajaran sesat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang tertulis di dalam surat Paulus di Kolose ini adalah yang pertama itu pengajaran yang berdasarkan filsafat. Ya, filsafat itu disampaikan sedemikian rupa dan sangat menarik bagi orang-orang terpelajar. Karena bagi mereka itu sangat menarik mempelajari hal-hal yang rumit, hal-hal yang begitu menarik tentang filsafat-filsafat hasil pemikiran orang-orang pandai, tetapi yang tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Pengajaran yang bersumber dari filsafat ini menarik bagi orang-orang terpelajar karena mereka senang sekali mempelajari hal-hal yang baru, yang menantang untuk mereka berpikir, mengolah pikiran mereka. Pengajaran yang bersumber dari filsafat ditujukan untuk orang-orang terpelajar dan ini sangat menarik sehingga setiap jemaat di Kolose tanpa sadar mereka mengikuti pelajaran yang bersumber dari filsafat ini. Yang berikutnya, pengajaran apalagi selain yang bersumber dari filsafat, yaitu pengajaran yang bersumber dari tradisi nenek moyang. Pengajaran yang diturunkan secara turun-temurun, yang diajarkan secara turun-temurun. Ini menarik bagi setiap orang yang memiliki kebanggaan akan masa lalu. Memiliki kebanggaan akan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka yang begitu, mungkin begitu besar, begitu terpandang. Tetapi yang belum percaya kepada Tuhan. Dan pengajaran ini menarik bagi mereka yang masih menghormati, yang masih menaruh penghargaan kepada nenek moyang, penghormatan kepada para leluhur. Ini sangat menarik karena apa? Karena mereka masih bisa menghargai para leluhur dengan cara-cara yang diajarkan yang bersumber dari tradisi. Bukankah bukan hanya jemaat di Kolose, saya dan Bapak Ibu Saudara dibesarkan dengan tradisi, dengan kebiasaan, dengan pengajaran yang turun-temurun. Bukankah kita juga merasa senang kalau disodorkan satu pengetahuan atau satu pengajaran yang membawa kita untuk menghargai atau menghormati para leluhur dengan upacara-upacara, dengan cara-cara yang seolah-olah itu penghormatan yang tidak apa-apa. Karena itu penghormatan, penghargaan. Bukankah itu hal yang baik? Dan Rasul Paulus menuliskan suratnya ini untuk orang-orang di Kolose saat itu, juga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita semua waspada, supaya kita semua berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik, kelihatannya membawa kita untuk menghargai sesuatu yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Apakah masih ada? Masih ada. Yaitu pengajaran yang
campuran antara tradisi dan filsafat itu yang melahirkan satu kebiasaan baru, yaitu beribadah melalui para malaikat, melalui perantara roh-roh yang tidak memiliki tubuh secara fisik. Ibadah kepada Tuhan tetapi melalui perantara malaikat atau melalui perantara roh-roh yang tidak kelihatan. Itu adalah pengajaran yang menggabungkan antara tradisi Yahudi dengan filsafat Yunani. Sehingga melahirkan jenis ibadah yang kelihatannya itu saleh. Karena mereka diajarkan bahwa Allah itu suci, Allah itu kudus, dan tidak mungkin dapat dihampiri oleh manusia yang berdosa yang memiliki tubuh jasmani. Sehingga pengajaran ini itu memisahkan yang lebih dikenal dengan nama gnostik. Memisahkan antara roh itu baik, roh itu suci, sementara tubuh jasmani itu jahat. Tubuh jasmani itu berdosa. Sehingga mereka memisahkan itu, dan tidak mungkin manusia yang memiliki tubuh jasmani itu dapat menghampiri Allah yang kudus. Sehingga manusia membutuhkan perantara, yaitu roh yang tidak memiliki tubuh jasmani. Seolah-olah ini baik. Tetapi ini membawa satu kebiasaan yang meniadakan pengorbanan Yesus. Yang menyisihkan penebusan yang dilakukan Yesus itu seolah-olah jadi tidak ada lagi. Mereka dapat melakukan melalui perantaraan roh-roh yang ada. Yang menurut pemikiran-pemikiran mereka. Menurut pemikiran-pemikiran mistis saat itu. Bukankah saya dan Bapak Ibu Saudara juga dikelilingi oleh kebiasaan-kebiasaan mistis, roh-roh yang ada di udara. Roh-roh yang masih dipercayai menghuni pohon-pohon besar, menghuni tempat-tempat tertentu, menghuni lokasi-lokasi tertentu, sehingga perlu kita mengunjungi atau berziarah ke tempat-tempat tertentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Kolose, juga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang percaya dari segala zaman, segala abad, supaya kita terus memiliki kewaspadaan untuk pengajaran-pengajaran yang berkembang di sekitar kita. Bukankah sampai saat ini pun kita masih mendengar pengajaran-pengajaran yang tidak berpegang kepada kebenaran Injil? Pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari apa yang diberitakan oleh Injil Tuhan Yesus. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Kolose, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya pengajaran-pengajaran ini, pasti pengajaran ini ada. Tuhan Yesus sendiri mengatakan pengajaran sesat itu pasti ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu ada di dalam Matius 18 sama Lukas pasal 17. Matius 18 ayat 7 dan Lukas 17 ayat 1 itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada para murid dan orang-orang percaya saat itu bahwa penyesatan itu pasti ada di dunia itu. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan Rasul Paulus melalui suratnya ini mengingatkan untuk jemaat di Kolose untuk selalu waspada. Bagaimana caranya? Mereka boleh bisa menangkal pengajaran ini. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada Tuhan Yesus. Kebenaran Injil yang sudah
disampaikan baik kepada jemaat di Kolose, juga kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Paulus menekankan bahwa melalui suratnya ini bahwa Yesus itu telah menebus orang-orang berdosa. Tuhan Yesus menebus dan memindahkan orang dari gelap kepada terang. Menebus seseorang dari dosa dan ditempatkan atau diletakkan kepada terang. Dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Ditebus dari dosa dan diberikan hidup yang kudus di dalam Tuhan. Yang kedua adalah Yesus adalah kepala jemaat. Kepala artinya yang utama, yang terutama dari segala sesuatu. Tadi dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan renungkan dikatakan Yesus itu adalah yang utama, yang terutama dari segala sesuatu. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan melalui Yesus Kristus. Segala apa yang ada di dalam diri Allah, kepenuhan Allah, itu semua ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah kepala jemaat. Dialah yang memilih dan dikatakan ia yang pertama. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Jikalau Yesus yang pertama bangkit dari orang mati, itu artinya setiap saya, setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga akan mengalami kebangkitan karena Yesus sendiri yang sulung sudah bangkit. Dia adalah kepala. Jemaat Kolose, kesalahan utama jemaat Kolose adalah tidak berpegang kepada kepala. Sehingga ia terombang-ambingkan ketika ada pengajaran sesat. Dan ini diingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus berpegang kepada kepala, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Ketika ada pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang di sekitar kita, kita tidak mengalami kegoncangan. Yang ketiga, Yesus adalah pendamai. Dia mendamaikan segala sesuatu. Baik yang ada di bumi, juga yang ada di sorga. Diperdamaikan. Diperdamaikan dengan siapa? Dengan Allah. Allah yang kudus. Melalui apa Tuhan Yesus memperdamaikan setiap yang ada di bumi dan di sorga? Melalui darahnya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu memperdamaikan setiap orang, setiap apa yang ada di dunia, saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang tadi dikatakan orang berdosa dan ditebus, ini penebusannya, pendamaiannya melalui darah yang tercurah di atas kayu salib. Sehingga apa? Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara boleh memiliki relasi lagi dengan Allah yang kudus. Bukan karena siapa saya, bukan karena siapa kita, tetapi karena Yesus. Karena darah Tuhan Yesus, kita diperdamaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose dan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara 3 hal yang harus kita ingat. Yaitu yang pertama, Yesus itu adalah penebus kita. Dia yang memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Yesus itu adalah kepala yang utama dan terutama. Kepala jemaat. Jemaat yang ada sekarang sampai akhir zaman. Tuhan Yesus adalah kepala. Mari kita terus berpegang kepada kepala, yaitu Yesus. Dan yang ketiga, Yesuslah yang mendamaikan. Mendamaikan siapapun yang ada di bumi ini. Manusia yang berdosa diperdamaikan kepada Allah.
melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Ketika kita sudah diingatkan dan kita sekarang tahu 3 perkara ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dan kita dapat, oh iya, saya harus terus belajar, mengingat terus berita Injil, apa yang disampaikan oleh berita Injil, sehingga kita dapat menangkal atau tidak tergoncangkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan kita tetap bisa dapat teguh berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang ke-23 sebagai ayat kesimpulan. Mari kita memperhatikan sekali lagi. Kolose 1 ayat yang ke-23 sebagai kesimpulan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab itu, sebab yang mana? Sebab 3 tadi, 3 perkara yang diutarakan, yang saya sampaikan tadi. Sebab itu, ingat itu. Sehingga penekanannya apa? Di kesimpulannya, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Supaya kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat yang timbul di dalam setiap saat, setiap zaman, setiap tahun. Itu pengajaran sesat terus berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman. Bertekun di dalam iman. Yang berikutnya, tetap teguh. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Pengajaran sesat boleh ada, tetapi hendaklah kita tetap teguh dan jangan bergoncang. Apapun itu, ketika kita boleh tetap berpegang kepada berita Injil, kita akan memiliki iman yang teguh, tidak mudah tergoncang. Yang berikutnya, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi tema firman Tuhan hari ini adalah jangan mau digeser, artinya jangan mau digeser dari pengharapan Injil, pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang sudah Tuhan berikan, yaitu kepastian, penebusan. Jangan mau digeser. Dengan pengajaran yang kelihatannya sebagus apapun, jikalau itu tidak bersumber kepada berita Injil, jangan mau. Bergeser sedikit pun jangan mau. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose dan untuk saya dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tetap iman kita, ya. Yang pertama, ayo kita bersama-sama tetap bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berharap kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar, yang dapat saya sampaikan di dalam ibadah online hari ini boleh mengingatkan kita, meneguhkan iman, pengharapan kita kepada kebenaran Injil, sehingga kita tidak mudah tergoncang atau digoncangkan oleh berbagai ajaran sesat yang terus timbul, yang terus ada, yang berkembang di sekitar kita. Karena apa? Kita memiliki iman yang teguh, yang kokoh, dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita boleh terus menolong kita, supaya kita dapat mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita. Ia adalah kepala di dalam hidup kita. Ia sudah memperdamaikan saya dan Bapak, Ibu, Saudara kepada Allah yang kudus. Dan Ia menginginkan supaya kita memiliki iman yang terus tekun. Dan pendirian atau pengharapan yang teguh, yang kokoh, tidak mudah tergoncang. Dan jangan sampai kita mau digeser dari pengharapan Injil ini kepada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan berita Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang dapat kami dengar, yang dapat kami renungkan. Tuhan, tolong kami supaya kami terus dapat mengingat bahwa Engkaulah yang telah menebus kami. Engkau yang telah memperdamaikan kami. Engkaulah kepala jemaat bagi kami yang utama, di mana kami boleh terus berpegang kepada Sang Kepala, yaitu Engkau sendiri. Supaya kami tidak mudah tergoncang. Supaya kami boleh memiliki iman yang teguh, iman yang tidak mudah tergoncang. Iman yang terus memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan iman yang tidak mudah digeser oleh pengajaran-pengajaran yang berkembang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami terus dapat melakukannya, mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas ke sehari. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Engkau memampukan kami untuk terus dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Amin.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan sebelum kita menerima berkat. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan terus menjaga, memelihara bangsa kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh hidup di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia. Bangsa yang kami percaya Tuhan ciptakan dengan keindahan, dengan kekayaan yang melimpah. Tuhan yang terus menjaga, memelihara bangsa ini boleh tetap ada. Melalui pemerintahan tingkat pusat, daerah, sampai yang terendah. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan bangsa ini. Aparat keamanan, Tuhan memberkatinya. Sehingga aparat keamanan boleh menjaga kesatuan bangsa ini. Tidak mudah terpecahkan oleh berbagai isu, oleh berbagai demo-demo yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah tertentu di negeri kami ini yang mengalami bencana, baik banjir, baik tanah longsor, juga bencana-bencana yang lain. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon lawatan-Mu untuk anak-anak Tuhan yang hidup, yang mengalami bencana ini. Tuhan memberi kekuatan iman sehingga melalui mereka, melalui iman mereka yang teguh, mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang juga yang ada di sekitar mereka yang mengalami bencana alam yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan teman-teman kami, saudara seiman kami, saudara sebangsa kami yang saat ini mengalami bencana ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan tangan Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk Pak Gembala beserta Ibu. Kami mengucap syukur untuk majelis beserta keluarga mereka masing-masing. Kami mengucap syukur untuk setiap pelayan juga beserta keluarga mereka. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang Tuhan percayakan untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memohon belas kasihan-Mu, lawatan-Mu untuk setiap kami. Karena jemaat-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang mengalami berbagai pergumulan. Mohon belas kasihan-Mu, mohon kekuatan-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan iman mereka. Sehingga di dalam menghadapi berbagai situasi, berbagai pergumulan, mereka boleh tetap teguh, beriman kepada Tuhan. Dan berharap hanya kepada kebenaran Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan berikan melalui berita Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan doa-doa syafaat kami ini hanya kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, penyertaan, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.